Materi IPA kelas 8 semester 2. Sejahtera Raga Kehidupanku. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah melihat makanan-makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Nah, pada pertemuan ini kita akan melihat makanan sebagai sumber vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Yuk kita sama-sama belajar. Makanan. Selain sebagai sumber energi, makanan juga merupakan sumber vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Nah, kita kali ini akan membahas tentang vitamin-vitamin apa saja yang berguna bagi tubuh kita, juga mineral-mineral apa saja yang kita butuhkan, dan juga kita akan melihat sedikit tentang air, ya, tubuh kita yang mengandung banyak air, ya. Untuk apa sih air itu? Yuk kita sama-sama lihat, ya. Yang pertama adalah vitamin. Vitamin adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan normal. Nah, walaupun penting, tetapi tubuh kita hanya memerlukan vitamin dalam jumlah yang sedikit, ya. Kebanyakan makan vitamin juga nggak bagus, ya. Jadi lihat vitamin jumlahnya sedikit, ya. Penting, tetapi tubuh kita yang mengkonsumsinya tidak banyak-banyak, ya. Apa saja vitamin yang penting bagi tubuh kita? Kita lihat satu persatu, ya. Vitamin, ya, yang kita butuhkan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan vitamin B, ya. B kompleks yang maksudnya B1, B2, dan sampai B12, ya. Nah, larut dalam lemak contohnya yaitu vitamin A, D, E, dan K, ya. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, ya. Vitamin A identik dengan mata, ya. Tapi juga kulit dan juga untuk mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Nah, kalau kekurangan vitamin A apa akibatnya? Akibatnya adalah penyakit rabun senja. Kalau pada bayi itu bisa menyebabkan kebutaan, ya. Bahaya kalau kekurangan vitamin A. Sumber vitamin A antara lain apa? Susu, telur, tomat, wortel, labu, pisang, pepaya, masih banyak lagi. Ya, ini di antaranya, ya. Berikutnya vitamin B. Vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah terhadap gangguan syaraf. Nah, kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri, ya. Selera makan hilang dan juga pertumbuhan badan akan terhambat, ya. Ini buat yang masih dalam masa pertumbuhan, ya. Nah, sumber vitamin B antara lain adalah ikan, daging, telur, kacang-kacangan, juga sayuran yang berwarna hijau, ya, seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Sekarang kita lihat vitamin C. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh, ya. Kekurangan vitamin C akan mengakibatkan gusi menjadi berdarah, sariawan, dan bibir menjadi pecah-pecah. Nah, kita di sini, ya, ini sedang ada serangan virus, ya, virus COVID-19, ya. Nah, vitamin C itu sangat baik, ya, untuk membuat tubuh kita ini menjadi fit terus, ya, menjadi daya tahannya baik, sehingga virus akan sulit untuk masuk dan membuat kita menjadi sakit, ya. Makanya kita butuh vitamin C. Nah, sumber-sumber vitamin C antara lain apa saja? Jeruk, tomat, cabai. Oh, cabai, ya, cabai juga vitamin C, ya. Jambu biji, brokoli, dan bayam, ya. Kita lihat sekarang vitamin D. Vitamin D berguna untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan terserang penyakit tulang
dan pertumbuhan tulang jadi tidak sempurna. Ya. Nah, itu vitamin D ya. Sumbernya apa? Sumbernya itu minyak ikan, ya. Susu, mentega, telur. Dan ini yang paling penting, sinar matahari. Ya. Makanya kalau pagi-pagi berjemur sinar matahari, ya itu sumber vitamin D bagi tubuh kita, ya. Selanjutnya vitamin E. Berguna sebagai antioksidan, ya. Membentuk sel darah merah dan juga ini ya, memperhalus kulit, ya. Kekurangan vitamin E ya bagi ibu hamil mengakibatkan keguguran. Ya, bisa mengakibatkan keguguran ya. Dan buat kita yang lainnya ya, itu bisa mati rasa, kesemutan ya, dan juga melemahnya sistem imun tubuh. Nah, ini bahaya ya. Nah, sumber vitamin E apa saja? Mangga, ya, kiwi, telur, alpukat, sayuran yang berwarna hijau seperti bayam ya, dan juga gandum ya. Terakhir adalah vitamin K. Vitamin K berguna untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Ya, vitamin K ya, ini identik dengan tulang ini ya. Nah, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan darah sukar membeku pada saat luka. Ya. Nah, sumber vitamin K ya antara lain adalah sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, ya, kuning telur dan juga alpukat. Ya, ini sumber vitamin K ya buat tubuh kita ya. Kita beralih pada mineral. Mineral merupakan zat anorganik ya yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh yang berbeda. Ya, jadi ini juga sama seperti vitamin ya. Jumlahnya tidak banyak yang dibutuhkan ya, jangan kebanyakan juga bahaya. Nah, kegunaan mineral antara lain adalah membantu pembentukan gigi dan tulang, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi normal. Kita akan lihat ya satu persatu ya mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ada dua jenis mineral. Yang pertama mineral makro ya, ini yang dibutuhkan dalam jumlah yang ya lebih banyak lah ya. Itu kalsium, fosfor, dan kalium. Masih ada lagi sih beberapa, cuma yang kita lihat adalah 3 ini. Terus juga mineral mikro, ini yang jumlahnya sedikit. Ya, sedikit, yaitu zat besi, fluorida, yodium, dan masih ada lagi. Tapi yang kita bahas hanya 3 ini saja ya. Yuk kita lihat satu persatu. Kalsium. Kalsium itu fungsinya untuk menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Kalsium ya, identik dengan tulang. Serta berperan dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Nah, sumber kalsium antara lain apa? Oh, ini daging-dagingan nih ya. Daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan juga susu beserta produk-produk susu ya. Mineral yang berikutnya kalium ya. Tadi kalsium, ini kalium, nggak ada S-nya ya. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan, berperan dalam kontraksi otot dan transmisi pesan antar sel saraf. Ya, kalium ya. Sumber kalium itu antara lain sayuran berdaun hijau, wortel, kentang, pisang, kacang-kacangan dan juga daging ya. Ini kalium ya. Berikutnya adalah fosfor. Ya, fosfor fungsinya untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Ya, fosfor itu identik dengan tulang ya. Tulang dan gigi ya, juga mempertahankan pH darah dan untuk metabolisme energi. Nah, sumber fosfor ya dalam makanan antara lain makanan apa? Daging sapi, ikan, daging ayam, telur, juga susu dan turunannya ya seperti keju, ya, yogurt dan sebagainya. Berikutnya adalah zat besi. Ya, zat besi fungsinya untuk membantu mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh
dan memperkuat sistem imunitas dalam tubuh. Ya, ini zat besi. Ya, ini identik ya ini dengan darah ya. Zat besi. Nah, sumber zat besi antara lain apa? Daging yang berwarna merah seperti daging sapi, ya, daging kambing, ya. Nah, terus kacang, ya, kacang, bayam, telur, ya. Dan juga ini ya, kalau kamu mau, itu bisa juga makan hati, ya, hati sapi atau hati ayam. Itu juga termasuk sumber zat besi. Kita lihat Florida. Florida fungsinya untuk membantu metabolisme kalsium dan fosfor. Juga sebagai komponen matriks tulang dan gigi ya. Sama ya seperti fosfor ya, tulang dan gigi. Serta menghambat pembentukan karang gigi. Ya, nah, di pasta gigi itu pasti mengandung fluorida ya. Sumber fluorida antara lain apa? Bayam, kacang kedelai, dan juga bawang. Ya, itu sumber fluorida. Yang terakhir adalah yodium. Ya, yodium fungsinya sebagai pembentuk zat tirosin yang terbentuk pada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini yaitu untuk pertumbuhan, ya. Nah, membantu juga dalam fungsi reproduksi, metabolisme dan pertumbuhan. Nah, sumber yodium itu antara lain apa? Ikan laut, ya, pokoknya ya seafood lah, ya gitu ya. Dan juga garam yang mengandung yodium. Selain vitamin dan mineral, tubuh kita juga membutuhkan air. Ya, kalau kita kekurangan cairan ya air, ya itu kita bisa lemas bahkan juga bisa meninggal. Ya. Nah, air itu bermanfaat dalam pembentukan sel dan cairan tubuh, melarutkan zat-zat gizi lainnya, mengatur suhu tubuh dan melancarkan pencernaan makanan dalam tubuh kita. Ya, mengatur suhu tubuh ini kalau kita demam itu harus banyak minum air ya supaya demamnya bisa turun ya. Nah, sebagai pelumas dan bantalan ya, karena sebagai cairan ya, media transportasi serta media pengeluaran sisa metabolisme. Ini terutama ya dalam urin dan juga keringat. Ya, itu air ya. Tubuh kita mengandung banyak air. Nah, tubuh kita juga membutuhkan banyak air ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, tubuh kita membutuhkan juga vitamin, mineral, dan air. Selain yang pertemuan yang lalu itu ya, karbohidrat, protein, lemak. Nah, kita juga butuh vitamin, mineral, dan air. Nah, vitamin itu ada yang larut dalam air, ya, vitamin B dan vitamin C. Dan ada juga yang larutnya dalam lemak. Itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, mineral yang dibutuhkan tubuh itu ada yang jumlahnya cukup banyak ya, mineral makro, dan juga yang jumlahnya sedikit, mineral mikro ya. Nah, kita sampai pada eksplorasi mandiri. Eksplorasi mandiri kita yang pertama, tuliskan manfaat dari vitamin berikut ini dan juga contoh makanan yang mengandung vitamin tersebut. Vitamin apa saja? Nah, ini ya, vitamin A, B1, C, D, E, dan K. Ya, apa saja manfaatnya dan juga contoh makanannya ya. Kamu bisa cari ya. Cari sebanyak-banyaknya. Nah, eksplorasi yang kedua, ya, itu tuliskan manfaat dari mineral-mineral berikut ini dan juga contoh makanan yang mengandung mineral tersebut. Ya, ini ada kalsium, kalium, zat besi, yodium, fluorida, dan juga fosfor. Ya, kalian cari ya manfaatnya apa, juga contoh-contoh makanannya. Ya, ayo semangat ya belajar ya. Giat belajar ya, eksplorasi lebih lagi dan lebih lagi. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!